Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin, dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Baik, sekarang saya kembali ke Pak Kiai di sini, Pak Marsudi Suhud. Ini kan bukan kali pertama Pak Menteri Agama memberikan pernyataan yang pada akhirnya menuai pro dan kontra. Istilahnya blunder ini. Ini bagaimana? Bukankah seharusnya menciptakan suasana yang guyup, yang tenang, Pak Kiai? Ya, harapannya kan demikian. Maka kemudian ini dijelaskan oleh staf Menteri Agama bahwa tujuannya itu ya bukan disamakan dengan gonggongan anjing, karena gonggongan anjing susah untuk diatur. Kalau tujuannya kan ngatur tentang kebisingan. Tapi karena bisa ini disebut subkulisan, mengambil diksi yang demikian, kemudian ada respon publik yang begitu kencengnya, maka daripada membuang-buang energi yang kurang bermanfaat tentang mendiskusikan kalimat yang kurang tepat, ya kalau dua-duanya memberikan maaf itu inti daripada persoalan. Artinya bisa saja minta maaf karena itu tidak begitu maksudnya, dan kita memberi maaf kepada yang tidak bermaksud begitu. Itu adalah keberadaban suatu bangsa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Memberikan maaf dan mencari sebuah kebaikan itu adalah perintah, dan wa'rid 'anil jahilin, jangan sampai orang yang tidak memahami bahwa itu adalah tujuannya baik kemudian menjadi paham yang tidak baik. Makanya disuruh wa'rid 'anil jahilin. Kita harus keluar dari
polemik yang orang sendiri tidak memahami penuh dengan apa maksudnya. Baik. Itu intinya. Bang Roy, mau memberikan maaf tidak? Iya, soal memberikan maaf, kalau kita sebagai umat manusia pastilah gitu. Tapi saya justru berbahaya tadi penjelasan staf sus tadi. Ya, karena lihat begini, tadi kan logikanya misalnya nih dianggap ini adalah seorang Muslim, ya, gitu, seorang minoritas, ya, non Muslim berada di lingkungan yang di sekitarnya masjid yang bersuara keras. Tapi kemudian dianalogikan, kalau ini seorang non-muslim yang membuat gaduh apa? Masjid kan. Nah kemudian dianalogikan kalau ini seorang muslim di lingkungan minoritas yang bikin gaduh apa? Tadi gonggongan kan. Ya memperbandingkan ini kan tidak apple to apple. Jadi menurut saya nggak usah lah penjelasan staf sus tuh, malah bikin salah itu. Ya Bang Ege pasti juga senyum tadi kalau mendengar penjelasan. Jadi udah nggak usah dijelaskan. Clear saja, lebih baik. Saya setuju dengan Kiai Masudi dari NU tadi, luar biasa bijak Kiai. Itu saya setuju. Saya kira kita semuanya juga pasti juga akan mengerti. Lebih baik begitu daripada dijelas-jelaskan atau dibela-bela dengan penjelasan minoritas tadi. Yang satu minoritas di sekeliling musola, yang satu minoritas di sekeliling gonggongan anjing. Nah itu kan malah perbandingan yang sangat tidak betul itu.